Rapat paripurna ke-14 masa sidang pertama tahun sidang 2024-2025. Dengan agenda pendapat akhir praksi-praksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Gubernur Kepulauan Riau, yang terhormat Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Biro di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat rekan-rekan insan pers dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna ini dibuka secara resmi, terlebih dahulu kita lihat kehadiran anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Dari 45 anggota Dewan hadir sebanyak 31 orang. Berdasarkan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, rapat paripurna ini dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal 29 November 2024 tepat pukul 9.43 WIB, rapat paripurna ke-14 masa sidang ke-1 tahun sidang 2024-2025 dengan agenda pendapat akhir praksi-praksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebagaimana agenda paripurna hari ini, kita akan mendengarkan penyampaian pendapat akhir praksi-praksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Untuk itu, kesempatan pertama, kami persilakan Ketua Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Kami persilakan. Panggil Jacqueline, ambil PA. Pandangan akhir fraksi Partai Gerindra terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Gubernur Kepulauan Riau, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, saudara
Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Kepala Biro, rekan-rekan pers, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana agenda rapat paripurna hari ini, perkenankan kami dari fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur pada rapat paripurna, jawaban pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna yang terhormat ini, izinkan kami fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan akhir sebagai berikut. Memperhatikan struktur APBD tahun anggaran 2025, sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur bahwa pada APBD tahun anggaran 2025, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau ditargetkan sebesar 3.918.402.208.362 rupiah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 1.760.011.900.865 rupiah. Pendapatan transfer sebesar 2.166.271.997 rupiah. 3. Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1.324.102.500 rupiah. Kita sadar betul bahwa struktur pendapatan asli daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih berasal dari penerimaan pajak dan restribusi daerah yang pada tahun 2025 ditargetkan sebagai berikut. Target penerimaan pajak daerah tahun 2025 sebesar 1.583.733.730.315 rupiah. Masukan dan saran terkait potensi pendapatan lain selain pajak dan distribusi daerah dari 4% wilayah darat setiap tahun anggaran selalu disampaikan kepada pemerintah. Hal ini penting agar pemerintah memiliki opsi lain yang lebih menarik dan menjanjikan, mengingat 96% wilayah laut kita belum terkelola secara maksimal untuk dijadikan target penerimaan daerah. Demikian pandangan akhir fraksi Partai Gerindra. Semoga hal-hal yang menjadi catatan dalam pandangan fraksi ini dapat dipedomani dan menjadi pertimbangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 29 November 2024. Fraksi Partai Gerindra. Ketua Marzuki SH ditandatangani, Sekretaris Andi S. Butar ST ditandatangani. Terima kasih kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya kami persilakan Ketua Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin kami menyampaikan dari meja tugas kami.
karena setelah penyampaian oleh kami ada beberapa catatan tambahan yang akan disampaikan oleh Pak Taba Iskandar. Selamat pagi Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Pak Gubernur. Mohon izin teman-teman anggota Dewan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapat akhir ini. Merujuk dari laporan akhir Badan Anggaran, hasil pembahasan terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, maka terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai pendapat akhir fraksi. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap keuangan daerah, khususnya dalam hal kewenangan daerah terhadap pendapatan asli daerah, di mana pada tahun 2025 ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah secara efektif memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan pasal 2 Perda tersebut, terdapat 7 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kita optimis tahun 2025 pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah tersebut dapat terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu kami menekankan kepada pemerintah daerah untuk terus berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada seluruh wajib pajak. Selain itu, juga kami meminta kepada pemerintah daerah pada tahun 2025 perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi 7 pajak daerah tersebut, sehingga kita dapat mengetahui permasalahan yang dialami selama ini terkait dengan belum maksimalnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah. Kemudian kami lanjutkan karena nanti catatan ini akan kami serahkan kepada pimpinan. Kelima, kedua dan seterusnya. Kelima, kami tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau bahwa dalam pengelolaan anggaran daerah agar direncanakan dan dikelola untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan dengan melihat kemampuan pendapatan daerah serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan mengedepankan efisiensi, ekonomis, efektivitas, dan transparan dan bertanggung jawab. Selanjutnya kami persilakan Saudara Taba Iskandar untuk memberikan beberapa catatan administrasi yang sifatnya untuk melengkapi pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Silakan Saudara Taba. Baik, terima kasih Ketua Fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang akan melanjutkan periode ke depan, selamat dan sukses selalu serta sehat. Ketua DPRD beserta seluruh wakil, seluruh ketua fraksi, ketua komisi, alat kelengkapan dan teman-teman semua, dan TAPD serta kepala OPD yang terhormat juga Saudara Sekda. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal di dalam rangka penyelesaian dokumen APBD 2025. Pertama, hari ini kan ada 2 agenda yang sedang kita laksanakan adalah pendapat akhir fraksi. Kenapa saya mengambil waktu ini? Karena inilah yang diperkenankan di dalam tata tertib DPRD karena berpendapat. Kenapa sampai 2 yang berbicara? Karena memang keterbatasan waktu untuk melakukan harmonisasi terhadap pendapat akhir kami di fraksi Partai Golkar dan mungkin juga dialami oleh fraksi-fraksi lain. Ada beberapa hal catatan yang perlu saya sampaikan. Pertama, dokumen ini belum dilakukan sinkronisasi karena sampai hari ini kan masih berproses, terutama di TAPD. Distribusi terhadap beberapa kegiatan KOPD belum berlangsung dengan baik dan final. Kedua, terutama persoalan yang kami hadapi sendiri di Sekretariat Dewan. Beberapa pagu kegiatan yang seharusnya sudah terisi, ternyata di dalam proses penginputan ada persoalan teknis antara di sekretariat dengan BPKAD, dan itu harus dituntaskan sebelum nanti dilakukan pengesahan. Artinya dokumen APBD itu harus kita betul-betul sama-sama cermati. Untuk itu pada kesempatan ini saya meminta waktu nanti sebelum dilaksanakan rapat paripurna pengesahan APBD dilakukan koordinasi teknis. Saya ulangi lagi, koordinasi teknis cuma hanya untuk menyempurnakan dokumen. Karena ternyata dalam 24 jam saja terjadi beberapa pergeseran yang
semula direncanakan menjadi persoalan. Berikutnya, pagu yang diterima Sekretariat DPRD yang mendukung atau supporting terhadap kegiatan DPRD selaku lembaga wakil rakyat, seyogyanya ideal memang kan pagu DPRD itu antara 150 dan 155, tapi karena keterbatasan anggaran kita yang kita harus sama-sama menanggungnya, dan itulah bentuk komitmen kita dalam menjalankan pemerintahan daerah, maka DPRD pun dapat memahami. Cuman angka itu paling tidak ada beberapa kegiatan yang kalau tidak mampu menampung 12 bulan itu 10 bulan. Nah, untuk itu catatan harus disepakati bersama sehingga pada APBD perubahan ini tidak terjadi perdebatan lagi. Kalau memang ada anggaran yang masuk langsung masuk, untuk apa diskusi lagi? Kita sudah sepakati di awal ini, itu satu. Yang kedua, dengan segala hormat mungkin kami salah, izin Pak Gubernur, persoalan tata kelola keuangan dan manajemen keuangan baik di sekretariat maupun di pemerintah provinsi ini harus didudukkan kembali supaya sinkron. SOP harus disepakati bersama, karena sampai hari ini ada beberapa kegiatan belum dibayarkan oleh sekretariat dewan karena mungkin kesalahan atau kekurangan administrasi dan koordinasi antara dua lembaga ini. Nah, ke depan menyangkut GU atau UP ini mungkin perlu dibicarakan mungkin secara internal nanti sebelum pengesahan. Bagaimana mekanismenya pada triwulan pertama dan triwulan kedua. Berikutnya, beri kami kesempatan terutama teman-teman DPRD dalam hitungan jam ini mungkin sebelum Jumat atau setelah Jumat sebelum pengesahan untuk melakukan konfirmasi ulang kepada beberapa OPD di mana distribusi pokok-pokok pikiran dan reses mereka betul-betul telah terakomodir. Saya kira itu pandangan kami atau pendapat tambahan, terutama menyangkut pagu yang belum 100% terisi karena sistem di SCPD harus memasukkan beberapa pagu walaupun hanya kecil, itu menunjukkan komitmen bahwa kegiatan tersebut masih akan dilaksanakan tapi belum mampu terisi dan tidak terlalu urgent untuk diisi sekarang, maka yang menjadi prioritas diisi. Tetapi hal-hal yang lain, kegiatan lain tetap diisi dengan pagu ala kadarnya lah, mungkin kira-kira begitu bahasanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjutkan. Kami mohon maaf kepada pimpinan dan Pak Gubernur serta teman-teman sekalian. Berdasarkan penyampaian di atas, dalam rangka memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan visi terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini fraksi golongan karya DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyatakan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 diterima untuk selanjutnya disetujui menjadi peraturan daerah. Sebelum menutup penyampaian pendapat akhir fraksi ini, izinkanlah kami menyampaikan satu bait pantun. Jalan-jalan ke Pulau Bintan, singkat sebentar membeli santan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Jalankan program, mewujudkan kesejahteraan. Yang tepuk tangan kami doakan masuk surga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 29 November tahun 2024. Fraksi Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Aswin Patros SHM Hum, Wakil Ketua Haji Teddy Jun Askara SEMM, Sekretaris Haji Mustamin Bakri SOS MSI, Bendahara Haja Rohani SAP, Anggota Dr. Anda Haja Dewi Kumalasari MPD, Ajis Martindas SPD, Jainal Abidin SEMM, Taba Iskandar SHMH MSI, dan Agustian. Selesai. Selanjutnya mohon izin kami serahkan kepada pimpinan. Terima kasih atas penyampaian pandangan fraksinya dari Partai Golkar.
harap perhatian juga tadi untuk kita semua, FKPD, apa yang menjadi saran, pendapat, masukan dari Pak Tabai Iskandar tadi. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Nasdem. Silakan juru bicaranya. Pendapat akhir fraksi Nasdem DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam restorasi. Yang terhormat Saudara Gubernur, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yang terhormat Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali pendapat akhir fraksi Nasdem DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada rapat paripurna hari ini, Jumat 29 November 2024, terkait agenda sidang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Maka perkenankanlah fraksi Nasdem mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan berkat-Nya kita masih bisa menghadiri acara rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan DPRD dan hadirin rapat paripurna yang terhormat. Sehubungan dengan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang telah bersama-sama kita bahas sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, maka izinkanlah fraksi Nasdem menyampaikan beberapa pandangan yang menjadi sikap dan catatan terhadap hasil akhir Ramperda tersebut. 1. Salah satu prinsip terpenting dalam menyusun RAPBD sebagaimana ditentukan dalam Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025 adalah tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadual yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sangat disayangkan prinsip ini ternyata tidak terpenuhi karena baru tanggal 26 November TAPD mengajukan KUA dan PPAS dan hanya memberi waktu 1 minggu dan batas akhir 30 November untuk kami memulai membahas Ramperda Nota Keuangan RAPBD 2025 tersebut. Ruang waktu untuk pembahasan yang sempit yang dikerjakan secara terburu-buru kurang optimal tersebut menimbulkan kesan ketidakseriusan kita menyusun RAPBD sebagai instrumen pencapaian visi dan misi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepri. Fraksi Nasdem memberi catatan dan mengingatkan dengan sungguh-sungguh agar keterlambatan dan ketidakdisiplinan ini tidak terulang kembali, terutama untuk siklus ke depan pada tahapan penyampaian KUA PPAS perubahan APBD 2025 serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2025 ini selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2025. 2. Di sisi pendapatan, target penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar 3,918402 terjadi penurunan dibandingkan dengan target penerimaan pada tahun anggaran 2024. Pendapatan ini juga belum mencerminkan kapasitas fiskal yang kuat dan ruang kebijakan yang fleksibel dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan. Rasio PAD terhadap total pendapatan masih di kisaran 40%. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga agar berbagai target sumber pendapatan terpenting PAD terrealisasi pencapaian di tahun 2025. Sumber pendapatan dari pajak daerah ditargetkan 1,583, 783, 730, 315. Sumber pendapatan distribusi daerah ditargetkan sebesar 132, 692 ribu. Serta sumber pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar 2,65 miliar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau semestinya dapat menjaga pencapaian realisasi di tahun 2025. 3. Di sisi belanja 3,918 642 282 362. Pada poster RAPBD 2025 belum ideal dan sehat, tampak efisien dan efektif. Bila dikaji dari pos-pos belanja yang direncanakan masih menunjukkan kurang efisien dan efektif penganggaran yang dilakukan. Bahkan dengan membandingkan besaran jenis kelompok belanja langsung ini, terkesan adanya pemborosan dan kurang fokusnya penyusunan program dan kegiatan yang ditujukan pencapaian target kinerja APBD 2025. Belanja barang dan jasa yang berfungsi mendukung kegiatan belanja modal dan bersifat habis terpakai dengan manfaat kurang dari 12 bulan memiliki total jumlah lebih besar dibanding belanja modal. Adapun belanja modal yang bisa menambah aset bersifat investasi memberi manfaat lebih dari 12 bulan jika dihitung rasionya dari total belanja APBD. Rasio belanja modal ini sangat kecil dan tidak cukup untuk daya ungkit meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur pimpinan DPRD dan hadirin rapat paripurna yang terhormat, sehubungan dengan hal ini, fraksi Nasdem memberikan catatan penting dengan tujuan agar implementasi kebijakan pelaksanaan RAPBD 2025 khususnya dalam pos belanja langsung menjadi lebih efisien, tepat guna, tepat sasaran, antara lain seperti program dan projek pembangunan infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang, hajat hidup dan pelayanan dasar masyarakat. Salah satu contohnya adalah anggaran diperuntukkan RJSKO EHD Provinsi Kepri dipandang perlu menjadi perhatian pemerintah Kepri karena untuk memberikan rasa aman dan nyaman pasien dibutuhkan anggaran yang cukup untuk mengakomodir kebutuhan keamanan dan kebersihan dan makan minum pasien. Seperti yang kita pahami bersama bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai dan alokasi pendanaan yang adil dan merata serta terukur dengan jelas.
Ini menandakan bahwa dalam penganggaran daerah, paradigma penilaian kinerja perangkat daerah menjadi salah satu dimensi utama menilai efektivitas pengelola anggaran publik. Salah satu contoh yang dapat kami sampaikan adalah program kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menciptakan bibit-bibit atlet Provinsi Kepri yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Harus memiliki anggaran yang cukup karena selain sarana yang baik juga dibutuhkan pembinaan dan kontinuitas latihan dan pertandingan. Dengan cara mengikuti turnamen atau perlombaan di luar Provinsi Kepri. Tentunya ini membutuhkan anggaran yang cukup sehingga program dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selain itu, kami juga perlu mengingatkan bahwa belanja langsung sektor pendidikan terkait pembangunan unit sekolah baru maupun ruang kelas baru tidak semata-mata mengukur hasil keluaran atau output dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan. Namun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, suatu program dan kegiatan dianggarkan hendaknya secara cermat mengukur outcome, benefit, impact dan dampak yang signifikan bagi kepentingan masyarakat. Fraksi Nasdem memberi apresiasi mendukung sepenuhnya atas komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui komitmen penganggaran sektor pendidikan. Namun yang menjadi pertanyaan kami, sudahkah prioritas penganggaran yang cukup besar yang telah dialokasikan selama ini memberikan capaian hasil berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepri? Hadirin rapat paripurna yang terhormat, akhirnya dengan memperhatikan semua catatan di atas terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, kami fraksi Nasdem dengan mengucapkan alhamdulillah mengatakan dapat menerima dan menyetujui ramperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah, tapi dengan syarat seluruh catatan tersebut di atas harus ditindaklanjuti secara serius dan seksama oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 29 November 2024, Fraksi Nasdem, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Bobi Jayanto, Sekretaris Dr. H. Yusrizal. Susunan anggota fraksi Nasdem: 1. Muhammad Mustafa SE, Wakil Ketua. 2. Likai, anggota. 3. Dr. Tengku Aprizal Dahlan MM, anggota. 4. Dr. Andes Ghazalik, anggota. 5. Haji Suhadi ST, anggota. 6. Insinyur Onwat Siahan SM Hum, anggota. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penyampaian Ketua Fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya kami persilakan untuk Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Fraksi atau juru bicara yang akan menyampaikan. Kami persilakan.
Pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Forum Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, kepala dinas, badan dan kantor di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, dan yang terhormat para hadirin, para tamu undangan, dan hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam dan uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sehubungan telah disampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi dan telah disampaikannya hasil pembahasan terkait Nota Keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Setelah dikaji secara seksama Ranperda dimaksud, maka fraksi PKS memberikan masukan sebagai berikut. 1. Fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau, serta semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan APBD 2025. Kami mengapresiasi langkah-langkah strategis yang diambil untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan potensi pendapatan yang dimiliki. Namun, fraksi PKS juga mengingatkan pentingnya mengutamakan asas keadilan dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan yang tertuang dalam APBD. 2. Kami mencatat bahwa target pendapatan asli daerah pada APBD menunjukkan optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya. Namun, fraksi PKS menekankan beberapa hal yang penting. Pertama, realisasi PAD. Pemerintah perlu memastikan bahwa target PAD dapat direalisasikan tanpa membebani masyarakat dengan pajak atau retribusi yang berlebihan. Kedua, diversifikasi sumber pendapatan. Kami mendukung penggalian potensi ekonomi kreatif, digitalisasi layanan, dan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif sebagai langkah untuk meningkatkan PAD. Ketiga, pengelolaan dana transfer. Kami mendorong pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat yang transparan dan diarahkan untuk program prioritas masyarakat. Fraksi PKS juga memberikan perhatian pada pengelolaan pembiayaan neto yang harus lebih diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif. Kami mendukung langkah penyertaan modal kepada BUMD, namun mengingatkan agar investasi tersebut memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah. 3. Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas beberapa prioritas belanja yang telah ditetapkan. Namun, kami juga memberikan beberapa catatan. Pertama, pendidikan dan kesehatan.
Alokasi untuk pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi fokus utama. Kami mendukung peningkatan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, serta pengembangan layanan kesehatan di daerah terpencil. Kedua, pengentasan kemiskinan. Program-program pengentasan kemiskinan harus diperkuat dengan pendekatan berbasis data sehingga dapat tepat sasaran. Ketiga, infrastruktur merata. Kami mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antar pulau dan wilayah pesisir. 4. Kami mengingatkan pentingnya memasukkan kewajiban mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengelolaan wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut, dan kami pun menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan APBD. 5. Fraksi PKS menyoroti pentingnya peningkatan belanja pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Kami juga mengingatkan agar anggaran DPRD dialokasikan secara proporsional untuk menunjang kinerja legislatif tanpa mengabaikan kepentingan publik. Pada momentum pendapat akhir praksi ini juga, kami mengajak semua pihak untuk mempunyai optimisme, semangat, dan pikiran yang positif agar pendapatan asli daerah dan perencanaan yang tertuang di dalam rencana APBD bisa melampaui target-target yang telah kita tetapkan bersama. Semua stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau harus semangat dalam mencari sumber-sumber PAD dan jujur dalam pengelolaannya. Semoga kita semua melalui pembahasan yang relatif panjang ini menjadi manusia yang bermartabat bagi masyarakat banyak, sebagaimana hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ad-Daruqutni. Hadis ini merefleksikan pada kita pengelolaan anggaran haruslah untuk program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Alaikum bisidqo fa inna sidqo yahdi ilal birro wa inna birro yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, akhirnya setelah memberikan masukan dan saran untuk segera dilakukan perbaikan, maka dengan kesadaran penuh dalam rangka mendukung kegiatan dan agenda pemerintah, meningkatkan investasi dan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Provinsi Kepri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini fraksi PKS menyatakan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 disetujui untuk dijadikan perda. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pendapat akhir fraksi PKS disampaikan. Beriring doa untuk kami mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan dan kekuatan pada kita semua untuk tetap bisa amanah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kami tutup, akan disampaikan sebait pantun. Pergi ke pasar membeli rotan, rotan dibentuk jadi keranjang. Anggaran rakyat harus tepat sasaran, untuk keadilan kita perjuangkan. Burung merpati terbang ke taman, hinggap di dahan mencari makan. Kami PKS terus mengutamakan kesejahteraan rakyat jadi tujuan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 29 November 2024 Masehi, 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Hanapi Ekra SAG MPDI Ketua, Muhammad Said Ridho SSI Sekretaris, Hajah Ismiati SPD AUD Wakil Ketua, Haji Bahtiar LCMA, Muhammad Taufik SHMM, Wahyu Wahyudin SEMM, anggota. Terima kasih. Terima kasih Ketua Fraksi Partai PKS atas pandangan fraksinya. Berikutnya kami persilakan kepada Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan atau juru bicara fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Terima kasih pimpinan. Saya izin pimpinan kami akan bacakan dari tempat kami. Baik, terima kasih. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, pimpinan instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, rekan-rekan pers, serta para undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat, dan tentunya rapat paripurna pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi dapat berjalan lancar, tertib, dan tentunya mendapat ridho dari Allah SWT. Salawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau fid dunya wal akhirat. Amin. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini memberikan catatan, yaitu bahwa proyeksi pendapatan pada Ranperda APBD tahun anggaran 2025 disepakati sebesar 3.918.402.282.362 rupiah. Sementara proyeksi belanja pada Ranperda APBD tahun anggaran 2025 disepakati 3.642.282.362 rupiah. Dari gambaran proyeksi tersebut, maka terdapat selisih sebesar 240 juta rupiah. Terkait hal ini, fraksi PDI Perjuangan perlu mengingatkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk secara serius merealisasikan penerimaan pendapatan sebagaimana target yang telah ditetapkan.
bahkan hendaknya lebih tinggi dari target. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya defisit anggaran di tahun 2025. Pimpinan dan sidang paripurna yang kami hormati, dengan demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau ini kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Atas perhatian kita bersama diucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 29 November 2024. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Jumaga Nadia Esa, Sekretaris Sabroni SE, Bendahara Dr. Sahat Sianturi Esa MHum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan berhubung Bapak Ketua lagi ada izin. Baik, terima kasih pada PDI Perjuangan yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Dan selanjutnya dipersilakan kepada Ketua Fraksi Demokrat Nurani Indonesia atau juru bicara fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksi. Dipersilakan. Pendapat Fraksi Demokrat Nurani Indonesia DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat saudara-saudari anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Kepala Kantor Instansi Vertikal di Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekretaris Daerah, Asisten Kepala-Kepala OPD, Biro, Badan dan instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat rekan-rekan pers serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita diberikan kekuatan hati dan kesehatan untuk selalu memberikan sumbangsi pemikiran demi kemakmuran dan kesejahteraan daerah. Salah satu anugerah yang nyata adalah saatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini menunaikan tugas
konstitusional untuk melaksanakan fungsi DPRD sesuai dengan amanat Pasal 95 ayat 1 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam keadaan sehat walafiat. Saudara pimpinan dan rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, atas nama Fraksi Demokrat Nurani Indonesia DPRD Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, Fraksi Demokrat Nurani Indonesia mengapresiasi kerja keras seluruh pihak mulai dari eksekutif serta tim anggaran pemerintah daerah dan teman-teman badan anggaran yang telah memastikan bahwa nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini telah mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan keberpihakan kepada rakyat. Maka Fraksi Demokrat Nurani Indonesia memberikan pendapat akhir sebagai berikut. Pertama, kami melihat bahwa komposisi rancangan APBD tahun anggaran 2025 terkait dengan pendapatan daerah dalam APBD 2025 diproyeksikan sebesar 3.918 miliar 422 miliar 402.282.362 rupiah merupakan angka yang optimis yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan daerah dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah sebesar 1.760 miliar 11.907.865 rupiah, didominasi oleh penerimaan pajak daerah sebesar 1,5 triliun lebih, penerimaan retribusi daerah 132 miliar lebih, pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 2,65 miliar dan lain-lain PAD yang sah 41 miliar lebih. Dilihat dari struktur tersebut, penerimaan pajak daerah tetap memberikan sumbangsi sebesar. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus mengoptimalkan dan mengembangkan potensi-potensi lain seperti sektor maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta berinovasi guna menaikkan pendapatan asli daerah. Tambahan seperti mengoptimalkan penerimaan retribusi, baik itu retribusi jasa umum, usaha, perizinan, sehingga kedepannya kemampuan fiskal daerah berlahan-lahan tidak terlalu bergantung dengan dana transfer pemerintah pusat. Kedua, terkait dengan belanja daerah sebesar 3.918 miliar 642.262.362 rupiah. Kami mengapresiasi kebijakan prioritas belanja yang diarahkan ke sektor pendidikan, infrastruktur, dan juga penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan anggaran pada Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi DPRD serta meningkatkan kinerja DPRD. Ketiga,
kami berharap adanya peningkatan pengawasan terhadap program-program yang dibiayai oleh APBD, baik itu belanja daerah ataupun pembiayaan, sehingga kita dapat memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Kami berharap setelah Ranperda APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi perda, maka seluruh OPD segera melakukan percepatan proses pelaksanaan anggaran kegiatan tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pemaparan tersebut, maka fraksi Demokrat Nurani Indonesia Provinsi Kepulauan Riau sepakat untuk menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua. Ini bicara burung lagi nih, Pak Gubernur. Burung dara terbang ke sawah, terbangnya elok hinggap di padi. Dengan ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, semoga Kepulauan Riau semakin maju dan berdikari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 29 November 2024. Fraksi Demokrat Nurani Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Harlianto Eskom MM. Sekretaris Tumpal Ari Mangasi Pasaribu SE, Haja Mesrawati Tampu Bolon SEMH. Wakil Ketua Rudi Chua SEMH. Anggota Haji Sumali SE anggota. Terima kasih. Burung kene-kene udah habis. Terima kasih atas penyampaiannya juru bicara fraksi Demokrat Nurani Indonesia. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa atau juru bicara fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Pendapat akhir Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat pimpinan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat seluruh rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta yang terhormat organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan rekan-rekan pers, dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Pimpinan sidang, anggota dewan, serta hadirin yang kami hormati.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pagi hari ini kita bisa menghadiri dan mendengarkan pendapat akhir praksi-praksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Salawat dan salam kita haturkan buat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati, kami sangat yakin pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serius untuk terus berbenah memaksimalkan potensi yang ada, sebagaimana tema yang telah disampaikan, optimalisasi potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa menyatakan menyetujui terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Demikianlah pendapat akhir Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan cita-cita besar bagi terwujudnya pembangunan daerah bagi seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota serta hadirin semua, kami ucapkan terima kasih. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 29 November 2024, Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Edward Brando SH, Sekretaris Haji Sugikwan SM, Wakil Ketua Daim Anhar SEMM, Anggota Aman SPD MM. Saya kira tadi fraksi Gerindra aja cepat, rupanya ada yang lebih cepat lagi tadi. Pandangan fraksi luar biasa. Luar biasa. Aplaus dulu untuk kita semua. Jangan ngantuk-ngantuk ini. Semangat. Terima kasih atas pandangan fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Dengan demikian usai sudah rapat paripurna kita hari ini. Atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, rapat paripurna ke-14 masa sidang ke-1 tahun sidang 2024-2025 hari ini Jumat tanggal 29 November 2024 tepat pukul 10.50 WIB kami nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan paripurna selanjutnya. Rapat paripurna ke-15 masa sidang ke-1 tahun sidang 2024-2025 dengan agenda laporan akhir Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Saudara Gubernur Kepulauan Riau, yang terhormat Wakil-Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara-saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala Dinas, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, dan Kepala Biro di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat rekan-rekan swasta, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan kurnia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Sidang dewan yang terhormat, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah memenuhi quorum apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Untuk itu, sebelum rapat paripurna ini dibuka secara resmi, perlu kami sampaikan kehadiran anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari 45 orang DPRD hadir secara fisik. Dengan demikian, jumlah kehadiran telah menentukan quorum dan rapat paripurna ini dapat dilanjutkan. Dengan memohon petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal 29 November 2024 tepat pukul 10.52 WIB, rapat paripurna ke-15 sidang ke-1 tahun sidang 2024-2025 dengan agenda laporan akhir Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, dalam rapat paripurna sebelumnya, seluruh fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan pendapat akhir fraksi dan menyatakan menerima dan menyetujui menetapkan rancangan peraturan daerah tentang nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, sebagaimana mekanisme pembentukan peraturan daerah setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi, maka dalam rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan mendengarkan laporan akhir Badan Anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Untuk itu, kepada pimpinan DPRD sekaligus sebagaimana pimpinan Badan Anggaran dipersilakan untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan akhir Badan Anggaran hasil pembahasan terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, beserta para anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati Kepala Instansi Vertikal di Provinsi Kepulauan Riau,
yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Kepala Biro, yang kami hormati rekan-rekan pers serta hadirin yang berbahagia. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan hadirin yang berbahagia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk itu, setiap tahunnya dilakukan penyusunan dan pembahasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan produk hukumnya, yakni rancangan peraturan daerah. Adapun dasar-dasar pelaksanaan dan mekanisme penyusunan pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan dan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk pembahasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 ini telah melalui tahapan pertama, yakni pembahasan terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS yang diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024. Tahapan kedua dilanjutkan dengan pembahasan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 yang pada hari ini telah memasuki tingkat pembahasan akhir, yakni penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran yang dilanjutkan dengan pengambilan persetujuan penetapan menjadi peraturan daerah. Untuk itu, berdasarkan ketentuan pasal 16 dan 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah telah membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Uraian pembahasan. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 3.918 miliar 422.282.362 rupiah yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 1.760 miliar 11.907.865 rupiah. 2. Pendapatan transfer sebesar 2.157 miliar 66.271.997 rupiah. 3. Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1.324.120.000 rupiah. Adapun pendapatan asli daerah masih ditopang dari penerimaan pajak daerah yang pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 1.583 miliar
Rp783.730.315. Selanjutnya, dari penerimaan retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp132.122.692.000 dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Diproyeksikan penerimaan tahun 2025 sebesar Rp2.650.000.000 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp451.455.485.550 Dilihat dari struktur pendapatan daerah bahwa penerimaan pajak daerah tetap memberikan kontribusi terbesar. Namun, ini tentunya masih perlu dioptimalkan lagi, serta kedepannya pendapatan asli daerah tidak hanya didukung hanya dari pajak daerah, namun juga mengoptimalkan penerimaan dari sektor lainnya. Retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi besar, karena Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi-potensi yang belum dikembangkan secara optimal, seperti retribusi Labu Jangkar yang memiliki potensi penerimaan daerah yang besar, retribusi pemanfaatan air permukaan, serta retribusi pemanfaatan ruang laut lainnya, retribusi jasa laboratorium yang perlu ditingkatkan alat, sarana, dan pelayanannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaannya. Selain itu, di Provinsi Kepulauan Riau juga sebagai provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga dan memiliki iklim usaha yang bagus. Tentunya perusahaan-perusahaan yang ada banyak menggunakan tenaga kerja asing. Bagi yang bekerja antar dua daerah kabupaten kota, tentunya menjadi potensi penerimaan daerah dari kompensasi RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Di samping itu, tentunya tugas pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan meningkatkan peranan Balai Latihan Kerja dan kompetensi calon tenaga kerja sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain dan bahkan tenaga kerja asing. Berkenaan dengan pendapatan daerah, perlu kami mengingatkan supaya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih berinovasi dalam pengelolaan potensi penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi daerah. Kedepannya, dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan negara, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, memberikan perubahan besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi, sehingga akan berdampak pada penurunan penerimaan asli daerah. Untuk itu, perlu keseriusan dan upaya bersama untuk mengembangkan dan menggali potensi baru yang bisa menambah penerimaan daerah. 2. Belanja daerah. Adapun jumlah rencana belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025 yaitu sebesar 3.918.282.362 rupiah. Belanja daerah supaya disusun sesuai dengan perencanaan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Untuk itu, belanja daerah lebih mengedepankan pada belanja-belanja prioritas pembangunan, belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja infrastruktur, dukungan peningkatan sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain belanja pembangunan, terdapat juga belanja penting, yakni belanja untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang dijalankan oleh Sekretariat DPRD. Perlu menjadi perhatian supaya pemenuhan anggaran pada Sekretariat DPRD sesuai dengan anggaran kebutuhan real yang berkenan dengan pelayanan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD dan peningkatan kinerja DPRD. 3. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 5.242 juta rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran penyertaan modal BUMD sebesar 5 miliar sehingga pembiayaan neto sebesar 240 juta rupiah. B. Pendapatan akhir, saya ulangi, pendapat akhir praksi-praksi. Mengakhiri hasil pembahasan dalam rapat paripurna sebelumnya telah dilaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir praksi-praksi, di mana seluruh fraksi menyatakan sikap yang sama, yaitu menerima hasil pembahasan dan menyetujui untuk penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Dalam pendapat akhir, fraksi-fraksi memberikan catatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan akhir ini. Untuk itu, pendapat akhir fraksi-fraksi secara utuh menjadi lampiran laporan akhir badan anggaran ini. Atas masukan dan catatan fraksi-fraksi yang sudah disampaikan tadi, supaya menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Demikian secara umum dapat kami sampaikan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Sebelum mengakhiri laporan akhir ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran, khususnya tim anggaran pemerintah daerah yang menjadi mitra badan anggaran dalam melakukan pembahasan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komisi beserta anggota yang telah membantu Banggar dalam membahas secara mendalam terhadap program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Dan apresiasi serta terima kasih kami kepada ketua-ketua fraksi dan anggota-anggota fraksi atas pandangan fraksi dan pendapat fraksi, sehingga Ramperda tentang APBD tahun anggaran 2025 ini dapat dihantarkan dalam rapat paripurna hari ini. Sebelum kami mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan sebaik pantun. Burung dara terbang sekawan, hinggap di dahan pohon akasia. Laporan akhir Banggar sudah dibacakan. Semoga mendapat persetujuan dan penetapan kita semua. Demikian laporan akhir badan anggaran ini disampaikan atas perhatian saudara-saudara sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, pimpinan badan anggaran, Ketua Haji Iman Setiawan SE, Wakil-Wakil Ketua Dr. Anda Hajah Dewi Kumalasari, MPD, Dr. Tengku Afrizal Dahlan, dan Haji Bakhtiar MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan DPRD Dr. Afrizal atas penyampaian akhir pandangan
Badan Anggaran. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Contoh Pasal 152 Ayat 4 huruf A. Peraturan Daerah Nomor 1 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD bahwa sebelum dilakukan penandatanganan persetujuan bersama, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan lisan dari seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna ini. Maka untuk bulatnya suara, saya menanyakan persetujuan saudara-saudara, apakah Raperda tentang nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda? Sekali lagi, dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda? Luar biasa. Terima kasih. Seluruh anggota Dewan dalam rapat paripurna ini telah memberikan persetujuannya. Selanjutnya kami minta kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan surat keputusan DPRD. Kepada Saudara Sekretaris Dewan kami persilakan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 menjadi peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan 1. Pendapat akhir praksi-praksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 29 November tahun 2024. 2. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rapat paripurna pada tanggal 29 November 2024 memutuskan menetapkan ke-1 persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Kedua, persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah dimuat dalam berita acara bersama sebagaimana terlampir. Ketiga, anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 3.918.222.362 rupiah dengan struktur sebagai berikut. 1. Pendapatan 3.419.282.362 rupiah. Pendapatan asli daerah 1.760.919.282
rupiah. 2. Pendapatan transfer 2.151.997 rupiah. Lain-lain pendapatan sah 1.324.102.500 rupiah. Belanja 3.618.280.362 rupiah. Pembiayaan sisa lebih anggaran 5.247 rupiah. Pengeluaran penyertaan modal BMD 5 miliar. Biaya neto 247 juta rupiah. Sisa pembiayaan berkenan 0 rupiah. Keempat, pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ulangi, pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Laporan akhir Badan Anggaran berita acara persetujuan bersama sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tanjung Pinang tanggal 29 November 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Haji Iman Sutiawan SE ditandatangani. Selesai. Kawan kita agak kurang semangat dia bacanya nih. Atau dingin mungkin ya. Terima kasih Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan keputusan DPRD. Selanjutnya kepada Saudara Gubernur Kepulauan Riau dan pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dipersilakan untuk mengambil tempat guna menandatangan naskah persetujuan bersama sekaligus penyerahan hasil pembahasan Badan Anggaran. Kami persilakan.
Terima kasih Pak Gubernur pimpinan atas penandatangannya. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa setelah pengambilan persetujuan diakhiri dengan mendengarkan pendapat akhir kepala daerah. Untuk itu, kepada Saudara Gubernur dipersilakan menyampaikan pendapat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kepri Bapak Haji Iman Sutiawan SE, Wakil Ketua 1 DPRD Kepri Ibu Dr. Anda Haja Dewi Kumalasari MPD, Wakil Ketua 2 DPRD Kepri Bapak Dr. Tengku Afrizal Dahlan MM, Wakil Ketua 3 DPRD Kepri Bapak Haji Bahtiar MA LC, dan teman-teman anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang kami hormati, teman-teman FKPD Provinsi Kepri yang hadir langsung atau mewakili, hadir langsung Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bapak Dr. Andes Suhada SHMH, kemudian yang kami hormati para asisten, para staf ahli, kepala OPD, Pemprov Kepri, para pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, rekan-rekan pers, seluruh hadirin, para undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ketua, para wakil ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepri yang mana tahapan rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2025 telah dapat dilalui dan memenuhi seluruh tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ketua dan anggota Badan Anggaran atas sinergi yang kuat antara pemerintah daerah Provinsi Kepri dengan DPRD dalam upaya pembahasan APBD untuk mencapai target pembangunan Provinsi Kepri tahun 2025 sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, segenap anggota DPRD, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami menyadari bahwa tahapan penyusunan APBD tahun anggaran 2025 yang telah kita lakukan bersama telah melalui proses pembahasan yang serius, sangat intens dan membutuhkan waktu lebih, sehingga akhirnya memberikan banyak masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap hasil pembahasan dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan pada saat pembahasan di Badan Anggaran dan juga pandangan berbagai fraksi yang baru saja disampaikan tentu akan menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi kami dalam penyusunan APBD, dalam penyelenggaraan APBD 2025 ini, sehingga harapan kita dapat meningkatkan kualitas program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, secara umum berkaitan dengan struktur rancangan APBD, tadi baru saja sudah disampaikan oleh Ketua Tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepri, dan kami berpandangan bahwa rancangan APBD Provinsi Kepri tahun 2025 ini tetap dalam kondisi anggaran yang berimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi dan komisi, terutama kepada Badan Anggaran DPRD Kepri atas berbagai masukan yang tadi baru saja disampaikan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2025.
dan juga yang baru disampaikan dalam pandangan umum sehingga Ranperda ini dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah serta seluruh kepala OPD bersama jajarannya yang telah memberikan dukungannya sehingga pembahasan Ranperda dapat kita selesaikan dengan baik. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang tercantum dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Pemprov Kepri, terutama pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam mengemban amanah, tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa, negara serta daerah yang kita cintai ini. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami tutup dengan dua bait pantun. Sungguh berkilau si emas swasa, hendak dibeli di bandar pekan. Penyusunan APBD telah pun digesa, mufakat bersama telah pun jadi tujuan. Sungguh cantik sebuah panorama, panorama dari matahari terbenam. Ranperda kita setujui bersama, semangat pembangunan senantiasa tertanam. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan ucapan salam bahagia, selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Gubernur Kepulauan Riau yang telah menyampaikan pandangan akhir Gubernur Kepulauan Riau. Sebelum saya tutup rapat paripurna ini, saya atas nama pimpinan DPRD dan seluruh jajaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Pak Gubernur menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Dengan demikian usai sudah rapat paripurna kita hari ini, kami atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, rapat paripurna Rapat paripurna ke-15 masa sidang ke-1 tahun sidang 2024-2025 hari ini Jumat tanggal 29 November 2024 tepat pukul 11.30 WIB kami nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Haji Iman Sutiawan.